Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita dalam podcast fenomenal, podcast yang apa ya? Udah setiap minggu kita akan memberantas atau mendebang atau klarifikasi kali ya beberapa narasi-narasi yang kadung viral tapi belum tentu nih kebenarannya, kevaliditasnya. Jangan biasa. begitu, Argentina juara. Sebelum kita masuk lebih jauh, hari ini kita mau bahas 5 narasi buat penonton. Sobat Enus bisa menyaksikan podcast Viral Talk Vlogs ini di YouTube official iNews dan juga Radio Trijaya FM 104,6 FM. Buat penonton juga boleh nih namanya kirim-kirim pesan atau mau nanya-nanya di kolom komentar YouTube official iNews atau di WhatsApp Trijaya. Bang, berapa WhatsApp Trijaya, Bang? Ayo, apa enggak? Ayo. Berapa? Bisa kirim-kirim WA ke 0812 111 atau 111 1046. Jadi bisa kalau ada yang mau nanya soal isu-isu hoax yang ada ke pemeriksa fakta yang kita kenalin dulu dah nih. Panjang tuh pembukaannya itu. Seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam depan kita akan bersama Mas Asnil Bambani Amri. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat, apa kabar? Kurang sehat kayaknya. Sehat kita. Kalah di semifinal Piala Dunia. Ya, mengalah bukan. Gak ada di Piala Dunia, gak ada. Biar mengalah. Biar Argentina ketemu lawannya. Iya. Kalau nggak ketemu lawannya. Akhirnya Prancis, ya iya sih emang kejutan juga sih. Prancis yang garang sampai semifinal paling enggak, tiba-tiba keok kayak ayam sayur dari ayam jago. Bukan ayam jago gitu sih, ayam sayur di ya. semifinal sama Spanyol, dan akhirnya Spanyol yang keluar sebagai juara Piala. Argentina juara. Juara apa? Juara 2. Juara di hati negara masyarakat Argentina sendiri. Juara 2. Gak ada juara 2. Ya ada juara 2. Runner up. Gak ada istilah juara 2. Kalau saya gak ada. Juara tuh 1. Juara 1 tim doang. Iya. Yang penting juara. Juara di hati fansnya Argentina masing-masing. Fansnya ngamuk kok di sana di. Iya, rusuh. Aires apa tuh ibu kotanya? Aires. Ada rusuh kan? Rusuh ya. Kecewa mereka. 11-12. Ya. Sama negara mana? Jadi negara di Asia itu. Oke. Yes. Asnil. Ya. Langsung aja kita bahas nih satu persatu narasi yang belum tentu kebenarannya nih, tapi udah kadung viral di masyarakat kita. Yang pertama, nah ini lagi masih rame-rame nih soal jaksa, soal polisi, soal hukum, dan ada sosok tokoh-tokoh besar lah yang dilibatin dalam beberapa pekan terakhir soal kasus hukum di negara kita nih. Yang pertama, hoax atau fakta. Presiden Prabowo lantik Mahfud MD jadi Jaksa Agung. Wih, lagi rame-rame nih ya, yang katanya kan ex Jampitsus kemarin tuh yang keseret korupsi, tersangka bukan tersangka. Fotonya belakang beneran ini. Salaman ya. Itu gimana Mas Adil? Yuk, ya hoax dong. Hoax sampai saat ini Jaksa Agung masih dijabat oleh TB Hasanuddin ya. Hasanuddin apa Burhanuddin ya? Burhanuddin. Jadi kakak ya. Jadi Mahfud MD ini memang banyak sekali diisukan, berulang kali diisukan terkait dengan jabatan Jaksa Agung. Sampai dia sendiri membantah di Instagramnya loh. Bener emang, jadi emang isu itu sampai isunya berembus iya. Ya. Dan sampai Mahfud MD sendiri membantahnya di akun medsos dia sendiri Instagram. Itu tahun ketika Prabowo jadi
presiden ya. Awal-awal berarti. Awal-awal. 2024. Nah, waktu itu ramai rival ya, Mahfud MD ini rivalnya kan, ya. cawapres dari kubu seberang. Dan itu setelah kemenangan Prabowo, dia dinominasikan oleh banyak orang, banyak kelompok, banyak masyarakat. Dia dijagokan sebagai jaksa agung, mengingat posisi dia memang dalam konteks hukum dia juga guru besar gitu kan. Pendekar dalam hukum, ya, pendekar hukum dalam konteks pengalaman dia juga pernah di MK, pernah di Menko Polhukam gitu kan. Dan jabatan-jabatan yang terkait dengan hukum itu udah di DPR juga dia pernah. Nah, ini yang kemudian banyak orang berharap dia jadi jaksa agung. Nah, harapan ini yang kemudian dinarasikan dalam bentuk konten. Nah, konten ini beredar di banyak platform, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di X gitu ya. Dan yang terbaru, kabar terbaru ya seperti gambar di belakang ini, ada 2 orang menyerupai Prabowo walaupun bentuknya tidak sama persis, dan yang satu menyerupai Mahfud MD. Dan karakter karakter mimik wajah dan lain-lain itu AI banget gitu ya. Dan belum bersih lah ini pengerjaannya. Dan ini beredar di Facebook dan interaksinya cukup banyak. Ini like-nya aja tuh sampai yang like 3.700, yang komen 1.300. Dan ini yang info ini bagi yang nggak paham literasi ataupun katakanlah kacamatanya minus, jadi nggak melihat dengan detail gitu ya. Ini bisa terjebak, wah jaksa agung kita ganti nih gitu ya. Dan ini berbahaya, akan menyudutkan banyak pihak ya, baik di kalangan pemerintah sendiri maupun bagi Mahfud MD sendiri. Nah, Mahfud MD sendiri sudah membantah ini sejak 2024, sekarang 2026. Bergulir kembali. Diinin lagi ya, mungkin lagi kasus hukumnya lagi meningkat lagi, terus Pak Mahfud juga keras juga kan soal kasus yang ex-Jampitsus kemarin tuh, komentarin soal kasus itu. Nah, sampai saat ini ST Burhanuddin ya. Saya tadi salah bukan TB ya. ST Sanitiar Burhanuddin yang dilantik Prabowo, jabatannya 2024-2029. Sampai saat ini belum ada perubahan. Jadi belum ada keputusan baru dari presiden atau reshuffle ataupun perubahan jaksa agung yang ditentukan oleh kewenangan presiden ya. Belum ada perubahan. Jadi Mahfud MD saat ini masih berada di luar pemerintahan ya. Dan kita tahu Mahfud MD ini cukup galak ya kalau di luar pemerintahan ya. Tapi kalau kau pakai tutup mic lu. Kalau di dalam tutup mic gitu. Iya, kan sudah sering juga di dalam kan. Di dalam kayaknya kencang juga waktu Sambo kasus Ferdi Sambo kan. Ya, Ferdi Sambo ya. Kan katanya yang itu duluan kan. Ya, tapi kan banyak juga kritik terhadap Mahfud MD ketika dia berada di dalam. Lebih banyak terkait banyak gitu. Ya, banyak regulasi yang keluar di kebijakan pemerintah saat itu. Dia kan Kemenko Hukum, dan aturan hukum yang keluar di zaman itu juga jangan banyak yang debatable, dan kita rasakan dampaknya sekarang gitu kan. Ya, terlepas dari itu, oposisi penting. Ya. Mahfud MD sebagai kekuatan penyeimbang itu kita perlukan dalam demokrasi gitu ya. Ya sebaiknya berada di seberang agar ada yang mengawasi, yang mengontrol, mengingatkan agar tidak nyeleneh nih dalam proses hukum, dalam proses ketatanegaraan, karena dia Mahfud MD ini guru besar dan punya pengalaman dan punya jam terbang tinggi gitu ya. Ya, terlebih kan kasus ex-Jampitsus ini kan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik ya terhadap lembaga-lembaga yang katanya tukang pemberantas koruptor. Pertama ya KPK-nya korupsi, polisinya korupsi, kejaksaannya sekarang terduga terlibat juga. Jadi mau percaya sama siapa lagi kan masyarakat kita kepada lembaga-lembaga pembasmi para koruptor gitu. Sementara kan korupsi emang salah satu penyakit paling kronis kita ya, harus kita akuin ya.
dan orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap kritis ya, walaupun lagi di luar kan memang diperlukan juga ya Mas Asnil. Ya. Nah ini kalau ayo, gimana Mas Asnil? Ya, Mahfud MD sempat mengkritik juga kan terkait dengan kasus ini, pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Menurut Pak Mahfud itu tidak ada acuan hukumnya. Seharusnya tetap di kepolisian, bukan di kejaksaan dulu. Ada istilah juga jeruk makan jeruk. Nah, yang hingga kejaksaan. Ya, saya nggak bisa membayangkan ketika penyidik menyidik mantan atasannya. Gitu. Jeruk makan jeruk. Ya kalau memang mau dilimpahkan, ya sebaiknya emang polisi terus yang nyelidikin ya. Biar itu masyarakat nggak berpikir-pikir wah ini. Ya, kecuali itu banyak. Apalagi kemudian ada pernyataan sebelum itu, setelah dilimpah ke kejaksaan, statusnya turun jadi saksi. Berubah lagi. Malamnya ganti lagi jadi tersangka. Jadi kayak memang aneh bin ajaib itu ya. Ketika melibatkan orang-orang penting, apa hukum kayak begini gitu kan. Gimana kasus yang benar-benar orang nggak salah tapi dipersalahkan itu ya gimana nasibnya kalau nggak sampai ke kalau pernyataan yang beredar di publik, hukum kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Dan ini dipertontonkan gitu ya. Dan ini yang membahayakan ya. Karena siapa lagi sih supremasi hukum yang menegakkan kalau bukan kalian-kalian yang ada di kejaksaan, kepolisian gitu ya. KPK gitu ya. Jadi mau percaya siapa lagi bidang hukum ya? Udah semuanya. Itu kemudian banyak yang berharap Mahfud MD jadi jaksa agung. Ya sekedar harapan boleh, tapi eksekusi tetap ada di presiden. Ya terlebih kan Pak Prabowo juga sama Pak Mahfud punya kedekatan juga kan. Iya. Walaupun ke depan nggak mungkin kan. Nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Bisa jadi Prabowo memasukkan jaksa agung, mengganti jaksa agung bisa aja. Terlebih ini di zaman jaksa agung ini kan emang zamannya masih Pak Jokowi kan? Iya, masih Pak Jokowi. Pak Jokowi sama. Kan. Jaksa agung, Kapolri gitu kan, masih sama. Nah, Mas, ini kalau dari AI ini kan, kalau dari pemeriksaan atau penafsiran dari Mas Asnil, ini tuh dia memang niat apa emang buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya? Kalau dari saya sih nanti kayak serius sih atau harapan gitu ya. Kalau aku sih ngeliat motifnya ini yang pembuat konten ini Erga Kause ya. Iya, Erga Kause. Dia sampai itu tuh sampai nulis watermark kan foto balik Erga Kause dilarang re-upload. Kita nggak re-upload, cuman menjalankan tugas jurnalistik. Jadi kita menayangkan ini supaya publik tahu bahwasan ini adalah foto milik Erga Kause. Nah, motifnya ini di sini menurut saya lebih kepada pencarian klik atau view gitu ya. Agar ya dolarnya mengalir ke Facebook Pro-nya kawan kita ini. Bung Erga Kause gitu ya. Dia punya channel dengan follower, ini mungkin nama beneran apa enggak kita nggak tahu ya. 63.000 pengikut, sudah centang biru, dan beberapa informasi di sini. Mainan politik dia. Ya politik nih, kontennya politik. Tapi dan banyak narasinya hampir sama seperti ini yang dibikin. Jadi ada foto, kemudian ada title teks di bawahnya. Dia gitu bikin bombastis tapi belum tentu fakta. Nah ini belum tentu fakta gitu, karena nggak ada sumbernya di sini. Kemudian ini nih ada begitulah. Membuat konten, memberi narasi, tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Nah ini yang dalam konteks memberikan informasi ini berbahaya, bisa menimbulkan misinformasi kepada publik. Gitu. Begitu Furqan. Oke, untuk yang narasi pertama ini soal Pak Prabowo melantik Mahfud MD jadi jaksa agung, kita nyatakan hoax. Kok tiba-tiba ada? Ini tadi nggak ada? Hah? Ada dong. Ini harus, ini wajib ini. Ini kalau nggak ada gini nggak sah PTH mengudaranya di official iNews dan Radio Trijaya. Lanjut.